Nah, malam ini atau hari ini ya, pagi ini hari ke-18 ya. Kita di bulan Ramadan sudah 18 hari dengan hari ini kita melaksanakan saum. Alhamdulillah hari ini kita masih sehat ya, masih tetap bersemangat ya untuk mengisi hari-hari dan malam-malam Ramadan dengan berbagai amaliyah sebagaimana yang diperintahkan Allah dan Rasulnya kepada kita. Semoga dengan saum Allah akan merahmati kita, memberkahi kita, ya, mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Semoga dengan saum Allah akan mengangkat derajat kita menjadi manusia-manusia yang mulia di sisinya, yaitu manusia-manusia yang bertakwa. Salawat dan salam semoga dilimpahkan Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan juga kepada kita semua yang menjadi umatnya sampai hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan yang menjadi keuntungan bagi setiap pencari pahala ya. Karena pada bulan ini segala amal kita, kebaikan kita itu dilipat gandakan pahalanya. Salat kita, ya, saum kita tentunya, sedekah kita, semua kebaikan ini ya mudha'af, dilipat gandakan pahalanya, balasannya, kebaikannya. Dan juga Ramadan itu bulan yang menjadi keuntungan bagi para pedagang ya. Biasanya di bulan Ramadan ini segala komoditi itu bisa laku terjual ya. Dan banyak orang yang mengambil kesempatan ya di bulan yang mulia ini untuk mengambil keuntungan dari niaga mereka ya, dari dagangan mereka. Bahkan ada orang-orang yang hanya dengan berniaga selama sebulan ini cukup katanya untuk bekal 1 tahun begitu ya. Luar biasa Ramadan ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran itu ada semacam ajakan ya, ajakan atau tawaran lah. Ada tawaran dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita untuk berniaga ya, untuk berdagang, dan dijamin niaga ini tidak akan rugi ya. Itu ada beberapa ayat seperti itu. Misalnya di surah yang ke-61 ya, surah As-Saff ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim." Ya, wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan satu niaga? Ya, satu niaga, satu usaha lah, atau dagang. Tijarah itu kan perdagangan yang dijamin tidak akan rugi ya. Apa itu? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya dengan harta dan jiwa kalian. Itu diantaranya. Jadi seperti itu niaganya ya. Jadi amal-amal kita ini seolah-olah dikatakan sebagai niaga, jual beli. Seperti di surah At-Taubah ya, ayat yang ke-111, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun." Sesungguhnya Allah akan membeli. Jadi bahasanya begitu. Kalau tadi ada tawaran untuk berniaga, berdagang, nah di ayat yang ke-111 dari surah 9 ini Allah mengatakan seperti itu. Innallaha ashtara, sesungguhnya Allah akan membeli ya dari orang-orang mukmin apa? Amwalahum wa anfusahum, harta mereka dan jiwa mereka akan dibeli oleh Allah dengan jannah, dengan surga. Jadi berarti kita ini menjual ya, menjual. Menjual apa yang kita jual? Ya, jiwa kita, harta kita dan jiwa kita. Ya, harta yang Allah berikan kepada kita, ya, rezeki yang Allah limpahkan kepada kita akan kembali kita jual kepada Allah. Ini merupakan komoditi dagang yang insya Allah akan laku ya, dibeli oleh Allah. Dan dibelinya dengan harga yang sangat mahal
Ya, dengan apa Allah membeli amal kita, membeli harta dan jiwa kita? Bi anna lahumul jannah, dengan memberikan surga. Ya, Bapak Ibu, jannah itu subhanallah, ya tidak ada taranya. Ya, jannah kalau dibandingkan dengan dunia, ya subhanallah tidak ada bandingannya. Ada seorang sahabat ya datang kepada Nabi lalu bertanya tentang perbandingan antara kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat. Dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, seperti apa perbandingan antara dunia dengan akhirat? Maka Rasulullah menyuruh orang itu mencelupkan telunjuknya ke laut, lalu disuruh diangkat. Kata Nabi, setetes air yang tersisa di ujung telunjuk, nah itulah dunia, dan luasnya lautan itu adalah akhirat. Seperti itu perbandingannya. Ya, dan ini Rasulullah yang mengatakan, ya, segala kenikmatan dunia jika dibandingkan dengan kenikmatan akhirat itu hanya setetes. Kalau ada orang di dunia dia mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, dia punya kekayaan yang tidak terbatas. Kalau ada orang di dunia dia mendapatkan kebahagiaan yang sempurna, maka jika dibandingkan dengan akhirat itu hanya setetes air. Dan apa artinya setetes air dibandingkan dengan luasnya lautan, luasnya samudra? Ya, seperti itu. Ya. Nah, inilah yang akan Allah berikan ya kepada kita ya, untuk membeli amal-amal kita, untuk membeli jiwa kita. Ya, jadi surga itu bukan diberikan secara gratis, tapi surga itu harus dibeli. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, kita punya komoditi ya, punya barang untuk dijual kepada Allah, yaitu amal kita, sholat kita, saum kita, ya, infak atau sedekah kita. Itu adalah komoditi yang akan kita jual kepada Allah. Ya, soal pertanyaannya, kira-kira laku nggak nih Pak? Ya, sholat kita kira-kira laku nggak? Pak Jainal, dijual kira-kira laku nggak? Saum kita. Biasanya barang yang laku dijual itu barangnya harus bagus, harus berkualitas. Nah, apakah sholat kita sudah berkualitas? Nah, ini pertanyaannya. Ya, mudah-mudahan amal kita, ibadah kita, kebaikan kita laku dijual. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, di ayat lain itu juga ada satu ajakan ya, ajakan tadi berniaga, berbisnis lah katakan begitu. Biasanya orang kalau diajak bisnis ya kira-kira kelihatan apa menguntungkan, biasanya mau kan ya. Bisnis karena di antara semua cara mencari nafkah biasanya niaga itu yang paling menguntungkan Pak ya, dan itu yang pertama kali dicontohkan oleh Rasulullah SAW biasanya gitu, tapi ya tidak menutup kemungkinan juga yang lain itu sangat menguntungkan. Nah, di Quran itu ada ayat lain yang merupakan ajakan ya, ajakan untuk berniaga di surah yang ke-35 ya, surah Fatir ayat yang ke-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Itu ayatnya. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, membaca Al-Qur'an berarti ya. Wa aqamus shalah, lalu mereka mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, sirran wa alaniyatan, baik secara diam-diam ataupun terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka itu berniaga dengan Allah ya, mereka itu berniaga dengan Allah
dengan niaga yang dijamin tidak akan rugi, Pak. Ya, jadi ada tiga komoditi tadi, Pak ya. Yang pertama apa? Yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah. Ya, membaca kitab Allah, membaca Al-Quran, Pak. Ini niaga yang dijamin tidak akan rugi. Ya. Membaca Quran itu apa? Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya, membaca Quran itu dibahasakan dengan yatlu. Kata lain dari yatlu adalah tilawah, Pak. Ya. Jadi membaca ini diistilahkan dengan tilawah. Tilawah itu ada dua, ada tilawah lafziyah, ada tilawah hukmiyah. Tilawah lafziyah adalah membaca Al-Quran sebatas melafalkan ayatnya, seperti yang kita lakukan di acara tadarusan kita ya. Ya, menghatamkannya ya sebulan sekali, atau membaca ayat-ayatnya secara rutin. Ya, bukan dengan maksud untuk memahaminya, tapi hanya sebatas melafalkan ayatnya. Maka itu termasuk tilawah, Pak. Ya. Dan insya Allah hanya dengan membacanya saja kita sudah mendapatkan pahala. Ya, Bapak Ibu, tidak ada bacaan apapun, buku apapun, tulisan apapun yang membacanya saja itu sudah merupakan ibadah kecuali Al-Quran. Kalau kita baca hadis, ya kita baca hadis hanya melafalkannya, membacanya, tapi kita tidak memahami artinya, itu tidak ada pahalanya. Tapi Quran, ya Quran itu sekalipun kita hanya melafalkan ayatnya, ya maka itu menjadi tilawah, dan tilawah itu adalah bagian dari ibadah kita. Ya, dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamati li ashabi." Bacalah Al-Quran, ya, karena Quran akan menjadi syafaat bagi orang-orang yang membacanya di hari kiamat. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiram." Orang yang mahir, ya, orang yang fasih baca Quran, dia akan dikawal malaikat. Subhanallah, Bapak Ibu, dikawal malaikat. Kalau jalan-jalan dikawal sama security aja tenang, Pak ya. Ini dikawal malaikat. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, "Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta'u fi wa huwa 'alaihi syakun lahu ajrani." Barang siapa yang membaca Quran dan ia terbata-bata saat membacanya serta kepayahan, maka baginya ada dua pahala. Ya, ajrun li qiraati, pertama pahala membaca, yang kedua pahala karena kepayahannya, Pak. Ya, jadi wajar kalau belum lancar itu banyak salahnya. Insya Allah itu berpahala. Ya, tadi ya ta'ufi wa huwa alaihi syakun, terbata-bata dan kepayahannya karena belum lancar lah. Maka baginya ada dua pahala. Inilah Quran. Kemudian tilawah yang kedua adalah tilawah hukmiyah. Ya, apa tilawah hukmiyah itu? Tilawah hukmiyah itu membaca Al-Quran dengan maksud untuk memahami artinya. Ya. Jadi membaca Quran untuk memahami maknanya, artinya, supaya kita mendapatkan petunjuk dari membacanya. Nah, ini disebut sebagai tilawah hukmiyah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dua macam tilawah ini hukumnya wajib, baik tilawah lafziyah maupun tilawah hukmiyah. Dan tentu yang lebih utama lagi adalah tilawah hukmiyah. Ya, karena apa? Misi diturunkannya Al-Quran itu sebagai hudan, petunjuk. Jadi setiap kita tentu harus berusaha memahami petunjuk Al-Quran dengan melakukan tilawah hukmiyah. Ya, caranya adalah ya dengan mendatangi kajian-kajian tafsir Quran, ya, dengan berusaha membaca tafsirnya sendiri. Insya Allah ini termasuk tilawah hukmiyah. Nah, kenapa Bapak Ibu membaca Al-Quran ini tadi dikatakan sebagai tijarah lan tabur, sebagai niaga yang dijamin tidak akan rugi dan pasti menguntungkan. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan,
La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Pahala membaca Quran itu bukan dihitung per ayat, bukan dihitung per kalimat, bukan per kata, tapi per huruf. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi aku katakan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Walikulli harfin asyru amsalihah. Dan setiap satu huruf akan Allah berikan 10 balasan kebaikan. Ini pantas. Kalau dikatakan tijarah lan tabur, niaga yang tidak akan rugi. Bayangkan kalau kita membaca alhamdu saja ya. Alhamdu itu ada berapa huruf? Ada 5. Alif, lam, ha, mim, dal. Membaca alhamdu saja Pak, berapa kebaikan kita sudah dapatkan? Kalau sehari kita bisa hatam 1 juz, wah, berapa puluh ribu kebaikan. Ini pantas kalau dikatakan tijarah lan tabur, niaga yang tidak akan rugi. Mohon maaf Pak, padahal ada minum ya, ada nggak akan diminum juga ya. Itu yang pertama ya, membaca Al-Quran ya. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda ya, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u bihi akharin ya. Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab Al-Quran ini, tapi Allah juga akan merendahkan suatu kaum dengan kitab Al-Quran ini. Apa maksudnya? Ya, suatu kaum itu bisa diangkat derajatnya ya, bisa menjadi mulia ya, apabila mereka akrab dengan Al-Quran, apabila kaum itu akrab dengan Al-Quran. Sebaliknya Allah akan merendahkan suatu kaum dengan Al-Quran. Apabila ada suatu kaum jauh dari Al-Quran, maka Allah akan cabut kemuliaannya. Bapak Ibu, kapan Quran itu diturunkan? Ya, di Quran ada 3 tempat ya. Ada 3 ayat yang menjelaskan tentang diturunkannya Al-Quran. Yang pertama di surah Al-Baqarah ayat 183. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Ini ayat pertama yang menjelaskan kapan diturunkannya Al-Quran, yaitu di bulan Ramadan. Ayat yang kedua di surah Al-Anfal ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an." Wallahu ala kulli syai'in qadir. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami. Apa maksudnya Pak? Quran. Apa yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Al-Quran, dan diturunkannya di hari Furqan. Apa hari Furqan itu? Yaumal taqal jam'an, hari bertemunya 2 pasukan, yaitu perang Badar ya. Jadi Quran ini diturunkan yang hari dan tanggalnya bertepatan dengan terjadinya perang Badar, tapi tahunnya berbeda Pak ya, tapi hari dan tanggalnya bertepatan dengan perang Badar ya, yaitu hari Senin pada tanggal 17 Ramadan. Jadi makanya tanggal 17 Ramadan itu seringkali diperingati sebagai hari atau malam diturunkannya Al-Quran ya. Kemudian yang ketiga di surah Al-Qadar ayat yang pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu di malam kemuliaan. Jadi Lailatul Qadar itu disebutnya malam kemuliaan. Kenapa Pak? Malam diturunkannya Al-Quran disebut malam kemuliaan. Tadi saya katakan ya, apapun atau siapapun yang berinteraksi atau berkaitan dengan Al-Quran, maka akan dimuliakan Allah.
Ya. Di surah di surah Al-Buruj itu Quran itu disebut dengan Majid, Pak, ya. Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhin mahfud. Jadi disebut Quran Majid itu apa artinya? Mulia. Quran itu kitab yang mulia, Pak. Apapun yang bersentuhan dengan Al-Quran maka akan menjadi mulia. Lailatul Qadar kenapa disebut malam kemuliaan? Karena pada malam itu diturunkannya Al-Quran, sehingga malam itu menjadi mulia. Dan kemuliaan malam itu melebihi kemuliaan 1000 bulan, Pak. Begitu, Pak, ya. Ini siapa yang menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, Pak? Malaikat Jibril. Dia menjadi malaikat yang mulia. Kenapa? Karena dia bertugas menurunkan Al-Quran. Ya, dan Nabi Muhammad itu Rasulullah itu menjadi manusia yang mulia. Kenapa? Karena beliau orang yang dituruni Al-Quran. Jadi siapapun yang bersentuhan dengan Al-Quran maka akan dimuliakan Allah. Ramadan menjadi bulan yang mulia. Kenapa? Karena bulan itu diturunkannya Al-Quran. Itu Bapak Ibu, Rasul mengatakan innallaha yarfa'u bihadzal kitab. Allah akan mengangkat derajat dengan Al-Quran ini suatu kaum. Ya. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingin menjadi seorang yang mulia di hadapan Allah, maka ini resepnya ini nih. Berusahalah untuk selalu akrab dengan Al-Quran. Makanya ada doa, ya, ada doa yang diajarkan Nabi kepada kita. Allahumma ja'al Qur'anan li fid dunya qarinan, begitu ya. Ya Allah, jadikanlah Quran ini sebagai sahabatku yang selalu menemani aku di dunia. Ya. Jadi sahabat yang selalu menemani kita di dunia. Ya. Ini Quran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, ya, yang kedua sholat. Ya, wa aqamus sholah, mendirikan sholat. Nah, ini juga dikatakan sebagai tijarah lan tabur, sebagai niaga yang dijamin tidak akan rugi. Dijamin pasti menguntungkan. Ya. Kalau Quran tadi dikatakan menguntungkan karena pahalanya, ya, satu huruf itu 10 kebaikan. Kalau sholat berapa, Pak? Kalau sholat itu berapa? Kalau sholat itu 27. Ya. Allah akan memberikan balasan sholat kita 27 kali lipat. Tapi dengan syarat apa, Pak? Berjamaah. Jadi kalau ingin menjadi sholat kita menjadi tijarah lan tabur, menjadi niaga yang dijamin menguntungkan, maka sholatnya harus ya. Kalau sholat sendirian bukan tijarah lan tabur itu. Ini berjamaah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasul mengatakan sholatul jamaah afdalu min sholatil faddi bisab'in wa ishrina darajatan. Sholat berjamaah itu lebih utama di sisi Allah daripada sholat menyendiri sebanyak berapa? 27. Ini luar biasanya ini. Insya Allah ini akan menjadi niaga yang sangat menguntungkan. Ada nggak, Pak, kalau orang dagang, ya, dia dapat untungnya sampai 27 kali lipat, ada nggak? Ya, ada nggak, Pak? Jual narkoba. Untung 100% saja, 2 kali lipat berarti 100% itu, ya. Ya, rasanya jarang ya orang dapat untung 100%. Ini 27 kali lipat berarti berapa persen itu? 2.700% itu, Pak. Ya. Tidak ada orang niaga dapat untung seperti itu. Ya, kalau saya beli baju 100.000 lalu saya jual, kira-kira berapa, Pak? Paling saya jual 150.000, ya. Ini sholat kita, ya. Dan sholat menjadi sangat menguntungkan kalau kita melakukannya dengan berjamaah. Inilah pentingnya berjamaah, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, bukan hanya sholat, ya. Dengan berjamaah, satu pekerjaan yang sifatnya mubah.
Mubah itu pekerjaan yang tidak ada kaitannya dengan pahala, dengan dosa, dengan wajib, dengan sunnah, dengan haram, dengan makruh. Tidak ada kaitannya. Ini mubah, dikerjakan silakan, ditinggalkan juga tidak apa-apa. Dikerjakan tidak dapat pahala, ditinggalkan juga tidak dosa. Ini namanya pekerjaan mubah. Contoh misalnya makan, Mbak. Makan itu hukum dasarnya mubah. Mau makan silakan, mau enggak juga nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau di bulan puasa nggak boleh ya. Ini malam mau makan silakan kan juga nggak apa-apa. Tapi makan yang hukum dasarnya mubah, kalau kita melakukannya dengan berjamaah, maka di situ ada nilai sunnah, Pak. Ya. Dari mana nilai sunnahnya? Dari berjamaahnya. Maka Rasulullah SAW ya setiap kali makan tidak pernah terlihat dia makan sendirian. Selalu berusaha untuk makan bersama. Ya, dengan siapa saja. Ini pentingnya berjamaah. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya banyak ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan kepada kita agar senantiasa terlibat di dalam jamaah. Ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Dan berpegang teguhlah kalian semua, berjamaah semua di dalam tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Ya. Ini pentingnya berjamaah. Ya. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, alaikum bijama'atil muslimina wa imamihim. Hendaklah kalian selalu berjamaah dengan sesama muslim dan juga dengan pemimpin-pemimpin mereka. Ya. Ini berjamaah. Dalam hadis yang lain, yuhsyarul mar'u ma'a jamaah. Seseorang akan dikumpulkan di hari kiamat bersama dengan jamaahnya, Pak. Ya. Jadi akan dikumpulkan di hari kiamat dengan jamaah yang dahulu di dunia dia biasa selalu bersamanya. Ya. Nanti kan waktu dibangkitkan manusia itu akan ditempatkan dalam barisan-barisan ya. Dalam saf-saf gitu Pak. Was-saffati saffa faz-zajirati jazra. Ya. Jadi manusia itu dibangkitkan dalam barisan-barisan. Barisan yang mana? Ya barisan yang dahulu di dunia dia selalu ikut di situ. Ya. Ada barisan yang ditempatkan Allah di dekat surga. Ya, ada barisan yang ditempatkan Allah di dekat neraka. Di barisan mana kita akan ditempatkan? Ya tergantung di mana kita selalu ikut berjamaah. Jamaah itu kan selalu ada dua, ada jamaah kebaikan, ada jamaah keburukan. Ya. Lamun sering ngariung jeung jamaah ahli gapleh berenya, misalnya. Ya disitulah nanti kita akan bergabung. Tapi insya Allah kalau kita selalu hadir di dalam jamaah ahli masjid, Pak, nah, di sana kita akan bersama. Ya. Bapak Ibu, ya di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, alaikum bil jamaah, hendaklah kalian selalu berjamaah, wa iyyakum bil furqah, dan hati-hati dengan perpecahan. Ya. Fa inna syaitana ma'al wahid, karena syaitan itu selalu mengintai orang yang menyendiri. Ya, jadi jangan menyendiri, Pak. Syaitan itu selalu mengintai orang yang menyendiri. Seperti apa? Seperti serigala yang selalu mengintai kambing atau domba yang terpisah. Seperti itu. Jadi hati-hati. Hidup penyendiri itu lebih mudah digoda oleh syaitan. Ya, berusaha untuk berjamaah. Ya. Kata Nabi, man aroda buhbuhatal jannah, barang siapa yang ingin berada di tengah-tengah surga, fal yalzim ma'al jamaah. Barang siapa yang ingin berada di tengah-tengah surga, maka berusahalah untuk selalu di dalam jamaah. Ya. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, wahai manusia, ya ayuhan nas ittaqullah, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah di dalam jamaah. Ya, tetaplah di dalam jamaah. Apa yang kamu rasakan tidak enak di dalam jamaah, maka itu lebih baik daripada apa yang kamu rasakan enak di dalam kesendirian. Nanti nggak ada, Pak?
Apa yang kamu rasakan tidak enak di dalam jamaah itu lebih baik daripada apa yang kamu rasakan enak di dalam kesendirian. Bapak Ibu, untuk berjamaah itu kan butuh pengorbanan ya. Berkorban waktu, berkorban uang, berkorban tenaga gitu. Belum di dalam jamaah itu ya kadang-kadang ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi apa yang kamu rasakan tidak enak, kata Nabi, di dalam jamaah itu lebih baik daripada apa yang kamu rasakan enak di dalam kesendirian. Jam segini Pak nikmatnya, aduh habis subuh itu tidur ya. Tapi insya Allah hari ini kita berjamaah di sini ya. Dan mungkin cangkel, tunuh ya, ya. Jeung ceramahna lila teuing deh. Tapi insya Allah ditungguan anggus teh anggus. Ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah mengatakan, man kharaja minat ta'ah wa faraqal jamaah, barang siapa yang keluar dari ketaatan dan memisahkan diri dari jamaah, famata mata maitatan jahiliyatan, barang siapa yang keluar dari ketaatan dan memisahkan diri dari jamaah lalu dia mati, maka matinya akan seperti mati jahiliyah. Ya, begitu Rasulullah mengatakan. Ya. Disinilah penting berjamaah. Bapak Ibu, tadi sholat itu komoditi Pak. Ya, sholat itu komoditi, barang yang akan kita jual. Kira-kira laku nggak sholat kita Pak? Kalau sholatnya seringkali tidak khusyuk, kalau sholatnya seringkali lupa rokaat, ya, lagi sholat inget apa semua jadi inget gitu ya. Nah, mana sholatnya juga terburu-buru. Nah, rasanya laku nggak dijual tuh? Nah. Supaya laku gimana Pak? Supaya laku ya berjamaah ya. Ada seorang sahabat ya, setelah terjadi perang Mu'tah, punggungnya itu terkena anak panah. Nah, kemudian ketika dicabut anak panah itu patah Pak, dan sebagian anak panah masih tertancap. Lama-kelamaan bengkak itu. Lalu dia minta kepada sahabat yang lain untuk mengambil sisa anak panah itu. Ketika dicabut dia menjerit kesakitan. Ya, lalu dia mengatakan, tolong anak panah ini cabut di saat aku sedang sholat. Nah, ketika dia sedang sholat, anak panah itu dicabut dan ia tidak merasakannya. Kenapa itu? Ini saking khusyuknya orang sampai tidak terasa. Bapak Ibu, kita pernah dengar ya, Rasulullah itu kakinya bengkak karena sholat. Pernah dengar kan ya? Coba, bagaimana kakinya bengkak? Saking khusyuknya sholat, sehingga sholat itu terasa nikmat Pak. Ya, asalnya belum pernah kita menikmat sholatnya. Samburan itu bisa sembuh ya Pak ya? Bisa Pak, samburan sembuh. Nah ini seperti ini. Ya, nah, kayaknya sholat kayak gitu tuh yang laku tuh ya, yang laku. Nah, kemudian yang terakhir ya tadi wa anfaqu. Yang pertama tadi baca Quran, yang kedua sholat, yang ketiga wa anfaqu mimma razaqnahum, menginfakkan sebagian rezeki yang dikaruniakan Allah kepada kita. Ini juga niaga yang dijamin tidak akan rugi. Infak. Kenapa infak Pak tidak rugi Pak? Kenapa infak tidak akan rugi? Inilah ibadah yang nilai pahalanya dianggap paling tinggi Pak. Infak itu di antara semua ibadah, maka yang paling tinggi nilainya adalah infak. Berapa kali infak? Kalau tadi baca Quran 1 huruf 10 kebaikan, kalau sholat 27, kalau infak berapa Pak? 700. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti orang menanam satu butir benih, kemudian tumbuh 7 cabang, dari setiap cabangnya keluar 100 biji buah. 1 berbanding 700. Apalagi di bulan Ramadan ini. Ya, infak yang 700 itu dikalikan dengan 10 Pak. Ya.
di bulan Ramadan ini. Berarti menjadi 7.000. Ya, inilah amalan yang nilainya dianggap paling tinggi. Pantas ketika ada seseorang meninggal dunia, dia berteriak, minta supaya ditangguhkan kematiannya. Dan ia mengatakan, Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib fa as-saddaq wa akum minas sholihin. Ya Tuhan, tangguhkan kematian ini sebentar saja. Fa as-saddaq, aku ingin bersedekah. Aku ingin berinfak. Ya, jadi ada orang ketika dicabut nyawa berteriak seperti itu, minta ditangguhkan. Ada juga yang minta kembali ke dunia supaya dia bisa berinfak. Kenapa dia tidak mengatakan supaya bisa sholat, supaya bisa haji, supaya bisa yang lainnya? Kenapa dia mengatakan supaya aku bisa berinfak? Karena semua orang di saat mati akan melihat di antara semua kebaikan, infak itu yang paling tinggi. Kenapa infak itu menjadi paling besar pahalanya, Pak? Karena memang ini ibadah yang dianggap paling besar dampaknya untuk kita. Bapak Ibu, kalau orang belum sholat, ya di situ dia merasa punya utang. Selesai sholat sudah tenang ya, Pak. Orang ketika melaksanakan saum, ya dia terasa lapar, haus, tapi ketika datang waktu berbuka, semua kembali normal. Tapi infak, Pak. Orang punya uang 1 juta diinfakkan 500.000. Apa yang terjadi setelah infak? Dia akan merasakan dampaknya. Hartanya berkurang. Makanya di antara semua kebaikan ini memang yang dianggap paling berat, infak itu. Dan infak itu menjadi bagian dari jihad, Pak. Di dalam perintah jihad selalu itu 2. Ya, berjihad dengan apa, Pak? Dengan harta dan jiwa. Jadi infak ini memang jihad. Pantas ini paling berat. Ya, karena pengorbanan infak itu ya luar biasa. Kalau ada pengumuman misalnya, ya Bapak Ibu, pengajian nanti minggu di bulan Syawal, insya Allah diselenggarakannya bukan di masjid, tapi kita akan piknik ke Ciwidey misalnya. Kita makan-makan di sana. Ya, semua diharapkan ikut. Ya, Bapak Ibu tidak usah bayar apa-apa, semua sudah disediakan. Kira-kira setuju, Pak? Dan banyak yang ikut insya Allah. Tapi coba kalau ada pengumuman, Bapak-bapak, ya pengajian minggu besok di masjid seperti biasa, dan diharapkan masing-masing membawa uang 1 juta, kita berinfak di sini. Kira-kira banyak yang hadir, Pak? Insya Allah. Ya memang ini menjadi amal yang. Nah itulah Bapak Ibu ya, amalan, 3 amalan yang oleh Allah dikatakan sebagai niaga, tijaroh yang dijamin tidak akan rugi. Mudah-mudahan kita ini termasuk pedagang-pedagang ya, yang akan menjual barang-barang kita, dagangan-dagangan kita, komoditi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan membeli semuanya, Pak. Mudah-mudahan dengan surganya. Demikian Bapak Ibu, ya barangkali ada pertanyaan, Pak.